Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berasal dari Cina, yang berjudul The Last Woman Standing, yang dirilis pada tahun 2015. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. 找我的水壶就在我手上。第是苦趁现在。 Film diawali pada tanggal 14 Februari 2015. Banyak yang melangsungkan pernikahan di tanggal istimewa itu karena berharap pernikahannya akan langgeng. Di acara pesta, seorang ibu menceritakan pada teman-temannya tentang putrinya yang sukses tapi masih jomblo. Putrinya yang berbaju merah yang bernama Roxy merasa tidak enak dan akhirnya memilih pergi. Roxy pulang sambil terus berpikir, bukannya dia tidak ingin membahagiakan orang tuanya, tapi memang hingga saat ini dia belum bertemu dengan seseorang yang mencintainya. Roxy kesal karena sepanjang perjalanan dia pulang, dia melihat tanda banyak gedung atau hotel yang digunakan sebagai tempat resepsi pernikahan. Roxy pergi ke kantor untuk memeriksa peraturan pelatihan untuk pegawai baru. Di saat sedang mau fotokopi berkas pegawai baru, Roxy teringat di hari yang sama di tahun sebelumnya. Kilas balik itu membuatnya kian sedih. Lamunannya berhenti ketika mesin fotonya ngadap. Rupanya ada kertas yang tergulung. Roxy memandang langit malam yang diterangi oleh cahaya kembang api untuk merayakan hari kasih sayang. Roxy percaya bahwa suatu hari nanti akan ada seseorang yang tepat untuk menerima sinyal cintanya. Keesokan harinya Roxy menemani ibunya pergi ke rumah sakit untuk periksa. Ibunya kesal karena Roxy berpakaian seadanya dan tidak dandan. Padahal ibunya berencana untuk menjodohkan Roxy dengan seorang dokter, yaitu Dr. Bai. Ibunya langsung pergi dan meninggalkan Roxy saat Dr. Bai mendekat dan menyapa mereka. Roxy kian kesal dengan sikap ibunya, tetapi dia tidak bisa berbuat apapun. Kemudian scene berpindah. Roxy pergi ke kantor sambil menelpon. Dia berjalan sambil membawa kartu pengenalnya. Tanpa sengaja kartu itu jatuh ke lantai dan Roxy tertahan di sana karena palang penghalangnya belum terbuka. Tidak lama kemudian seorang pria datang sambil menempelkan kartu pengenalnya dan palang itu langsung terbuka. Roxy menoleh ke belakang dan pria itu tersenyum kepadanya. Pria itu mengambil kartu pengenal milik Roxy dan mengembalikannya. Nona Wang muncul dan memperkenalkan pria itu sebagai asistennya. Dan Nona Wang memperkenalkan Roxy sebagai direktur pemasaran pada pria itu. Mereka berjalan bersama, sementara Nona Wang berjalan mendahului mereka. Roxy memanggil pria itu Masae dan pria itu menoleh kaget. Roxy menjelaskan kalau dirinya sudah melihat informasi itu sebelumnya. Roxy memanggil salah satu pegawai di sana yang bernama Xiaozu karena mereka akan segera pergi jam 5. Xiaozu mendekat dan beralasan bahwa dirinya sudah minta cuti seminggu yang lalu, sehingga hari ini dia harus pulang cepat. Roxy kemudian mampir ke kantor Nona Wang yang sedang sibuk dengan pekerjaan peninggalan asisten lamanya. Nona Wang tidak bisa menemani Roxy menemui seorang klien. Sebagai gantinya dia meminta Roxy untuk pergi bersama Masae, yaitu pegawai baru yang tadi. Mereka pun pergi ke kantor Tuan Su. Setelah sampai di sana, sekretarisnya mengatakan kalau Tuan Su pergi untuk waktu yang lama. Sekretaris itu berniat mengusir mereka, tapi Roxy bersikeras ingin menunggu. Roxy kembali bermain ponselnya dan menunjukkan ponselnya itu kepada Masae. Kemudian Roxy mengatakan kalau sekretaris itu tadi berbohong. Akhirnya mereka bisa bertemu dengan Tuan Su yang sepertinya tidak tertarik untuk bekerja sama. Roxy melancarkan jurusnya. Dia sengaja membuka maskernya dan membuat semua orang kaget melihat pipi Roxy yang ada bekas lukanya. Dalam perjalanan pulang, Masae menjadi kagum melihat kecerdasan Roxy. Tapi Roxy merendah karena kontraknya belum resmi. Masae mengajak Roxy makan malam di kedai pinggir jalan yang menyajikan masakan mie yang enak. Masae pesan mie pedas dan Roxy yang biasa saja, tetapi si penjual keliru menyerahkan pesanan mereka. Masae terlanjur mencicipi mie pesanan Roxy, tapi Roxy tidak keberatan. Keesokan harinya Roxy menemani ibunya kontrol ke rumah sakit. Setelah sampai di sana mereka bertemu dengan dua orang pria yang menyebalkan. Yang satu menyerobot antrian dan yang lainnya sibuk bertanya tentang nomor PIN bank pada ayahnya yang sekarat. Saat pulang, ibunya terus terang mengeluh karena Roxy pilih-pilih, sehingga masih jomblo terus hingga sekarang. Mereka akhirnya bertengkar dan mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ibunya bahkan keluar dari mobil Roxy dan memilih untuk naik taksi.
tetapi mereka masih terus mengomel. Roxy berpapasan dengan Masae yang baru saja keluar dari lift. Roxy hanya diam sambil mengaduk isi tasnya. Masae bertanya apakah Roxy mencari kunci mobilnya, padahal kuncinya sudah Roxy pegang. Roxy tersenyum malu, tetapi Masae menghiburnya kalau dirinya juga sering seperti itu. Masae memberitahukan alamat rumahnya dan Roxy mengatakan kalau rumah Masae tidak jauh dari rumah orang tuanya. Di sana mereka melihat mobil ambulans yang terhenti di depan sebuah rumah. Roxy segera keluar dari mobil karena ambulan itu ada di rumah orang tuanya. Ibunya dibawa menuju ambulan dan Roxy berusaha mengejarnya. Di rumah sakit seorang perawat mendekat dan menyerahkan ponsel milik ibu Roxy kepada ayahnya. Masae berlari ke arah Roxy yang sedang duduk sambil menunduk di trotoar rumah sakit. Masae mengajak Roxy berbicara, tapi Roxy malah menunjukkan ponsel ibunya. Rupanya ibunya shock mendapat SMS dari penipu yang mengabarkan bahwa Roxy ditahan dan meminta dibebaskan. Yang membuat Roxy sedih adalah ibunya membalas SMS itu dengan mengatakan bahwa dirinya bukan ibunya Roxy. Roxy menunggu ibunya di kamar. Dokter Bai datang dan membetulkan selimut Roxy, tapi hal itu malah membuat Roxy terbangun. Dokter Bai menyarankan agar Roxy pulang dan beristirahat. Dokter Bai mengantar Roxy dan mereka bertemu dengan Masae yang datang membawakan makanan untuk Roxy. Kemudian Roxy memperkenalkan mereka berdua. Keesokan paginya Roxy menjemput ibunya di rumah sakit dan Dokter Bai mengajaknya menonton. Ajakan itu didengar oleh ayah Roxy, tapi Roxy hanya diam. Dan akhirnya Roxy pergi nonton dengan Dokter Bai. Mereka keluar gedung sambil saling mengutarakan pendapat tentang film baru yang mereka tonton. Dokter Bai menyukai peran artis pendukungnya, tapi Roxy malah tidak menyukainya. Dokter Bai hanya tersenyum malu mendengar pendapat Roxy. Kemudian scene berpindah. Roxy menghadiri acara reuni sekolahnya. Dia ditemani temannya yang bernama Zhang Yu. Mantan ketua kelas senang karena mereka bisa berkumpul, tapi dia sedih karena ada salah satu teman mereka yang menderita. Mantan ketua kelas menjelaskan bahwa Saudi saat ini sedang sakit gagal ginjal. Roxy tidak setuju saat Zhang Yu yang ingin mendonorkan ginjalnya untuk Saudi, karena Saudi masih punya banyak kerabat dan keluarga. Zhang Yu berdalih bahwa dia tidak tega membiarkan Saudi terbaring seumur hidupnya. Roxy tetap tidak setuju karena hal itu hanya akan menyakiti diri Zhang Yu sendiri walaupun Saudi adalah cinta sejatinya. Tapi kini Saudi sudah menikah dan punya keluarganya sendiri. Zhang Yu ganti menasihati Roxy bahwa dia belum pernah melihat Roxy melakukan apa yang dia inginkan dalam cinta, melupakan martabat dan tidak peduli apa yang terjadi karena hanya menginginkan seseorang. Roxy mengantar Zhang Yu ke rumah sakit. Wanita itu sudah membulatkan tekad untuk mendonorkan ginjalnya untuk Saudi secara diam-diam. Roxy menatap pintu yang tertutup sambil berpikir. Dia masih tidak mengerti bagaimana seseorang bisa berkorban seperti itu untuk orang lain. Roxy juga ingin merasakan cinta, tapi dia takut mengungkapkan perasaan hatinya. Dia mengambil balon merah dan bertekad untuk melepaskan perasaannya seperti dia akan melepaskan balon ke udara. Roxy pun berkata, "Aku menyukaimu" beberapa kali dan melepaskan balonnya. Roxy sedang mencoba memperbaiki mesin fotokopi. Masae pun melihatnya. Dia menawarkan diri untuk membantu Roxy. Roxy bertanya apakah Masae menerima pengakuan cinta gadis yang waktu itu. Tapi Masae menjawab kalau itu sudah lama. Roxy tersenyum samar dan mengira kalau Masae akan menerimanya. Masae balik bertanya mengapa Roxy tidak ingin tahu. Roxy tidak menjawab ketika Masae mendekatinya. Asisten Roxy melintas dan menyapanya. Masae berbalik dan hendak pergi, tapi dia kaget ketika Roxy menyatakan bahwa dia suka kepadanya. Roxy bertanya apakah Masae menyukainya. Dia bertanya beberapa kali tapi Masae seolah kehilangan kata-kata. Tanpa mereka sadari beberapa pegawai sedang mengintip mereka. Salah satu dari mereka bahkan tanpa sengaja mematikan lampu. Kesempatan itu digunakan Roxy untuk melarikan diri ke tangga darurat. Masae mengejarnya tapi Roxy minta Masae melupakan apa yang baru dia katakan. Dan Roxy terus berlari menuruni tangga. Langkah Roxy terhenti ketika Masae mengatakan kalau dirinya juga menyukainya. Dan sejak saat itu mereka resmi berpacaran, nonton film atau makan bersama dan berdiskusi. Roxy sangat bahagia dan selalu tersenyum. Di rumah Roxy senyum-senyum sendiri sambil melihat brosur foto pernikahan. Tiba-tiba ponselnya berbunyi dan ternyata dari ayah yang mengabarkan bahwa ibunya ada di kantor polisi. Di kantor polisi seorang petugas menjelaskan masalahnya, bahwa ibu Roxy salah mengambil koper karena kedua koper itu sama persis, sehingga ibunya Roxy salah mengambilnya. Akhirnya ibu Roxy dibebaskan dan boleh pulang. Di sepanjang jalan ayah dan ibu Roxy berdebat, tetapi si ibu tidak mau disalahkan. Ayah dan Roxy merasa ada yang salah dengan ibunya.
Roxy menghubungi Dr. Bai dan meminta petunjuk tentang penyakit ibunya. Dr. Bai mengenalkan Roxy pada dokter kenalannya yang mungkin bisa membantu ibunya. Roxy sedih melihat perubahan sikap ibunya akibat penyakitnya. Ibunya seolah tidak menginginkan kehadirannya. Roxy merasa kesepian dan tidak bahagia walaupun hidup berkecukupan. Roxy sedang duduk melamun sendirian sambil memandang laut ketika Masae datang menyapanya. Roxy ingin mengatakan sesuatu tapi tidak tahu harus dimulai dari mana. Roxy terus terang kalau dirinya sangat egois dan hanya memikirkan soal cintanya kepada Masae. Roxy menjelaskan bahwa dirinya tidak punya waktu lagi. Dia sudah tua. Dia ingin membahagiakan orang tuanya. Roxy menyukai Masae dan dia ingin segera menikah, punya suami dan juga keluarga. Dia menantang Masae untuk menikahinya dalam waktu dekat. Mendengar hal itu, Masae pun jadi bingung dan mengatakan kalau dia belum ingin menikah karena masih ingin mengejar karirnya. Mendengar hal itu, Roxy pun memeluk Masae dan dia menangis sambil mengatakan kalau dirinya bisa mengerti. Roxy mencoba tersenyum dan pamit. Masae masih tidak mengerti dan membandangi kepergian Roxy dengan tatapan bingung. Roxy pulang dan langkahnya terhenti di depan sebuah butik. Tatapannya tertuju pada gaun pengantin yang dipajang di etalase sebuah butik. Roxy masuk dan melihat sepasang calon pengantin yang sibuk mencoba beberapa gaun. Roxy menatap mereka dengan tatapan sendu. Seorang pegawai muncul dan menyapa Roxy. Pegawai itu menunjukkan bahwa gaun klasik ada di lantai atas dan Roxy bersedia melihat-lihat. Roxy tertarik melihat sebuah gaun yang indah dan bertanya apakah dia boleh mencobanya. Pegawai itu pun mengizinkannya. Roxy mengenakan gaun cantik itu dan meminta tolong pada pegawainya agar mau memotretnya. Pegawai itu memuji bahwa calon suami Roxy pasti suka melihat hasilnya. Tapi Roxy menjawab kalau foto itu hanya sebagai hadiah ulang tahun untuk dirinya sendiri. Pegawai itu mengerti kesedihan Roxy dan pamit untuk mengambilkannya minum. Roxy melihat hasil fotonya dan kemudian ada SMS masuk dari Masae. Tapi Roxy menguatkan hatinya untuk menghapus nomor Masae. Roxy mengunjungi ibunya. Ibunya kembali mengungkit soal pasangan. Ibunya khawatir kalau dirinya dan ayahnya sudah meninggal, maka tidak ada yang merawat Roxy. Roxy memeluk dan meyakinkan bahwa ibunya akan melihat dirinya menikah. Ibunya pun tersenyum dan mencium dahi putrinya. Roxy sedang sibuk ketika asistennya mengingatkan bahwa akan ada pembicaraan jarak jauh selama 20 menit lagi dan Masae akan ikut penerbangan ke Amerika karena pelatihan. Roxy pura-pura tidak tertarik dan beralasan kalau dia akan pergi mengantar ibunya ke dokter. Roxy sedang ngobrol dengan ayahnya. Ayah mendengar kabar baik dari ibunya kalau Roxy mulai jalan lagi dengan Dr. Bai dan Roxy mengiyakan. Roxy dan Dr. Bai makan bersama. Roxy mengungkapkan isi hatinya bahwa dia yakin bahwa Dr. Bai adalah orang yang mapan dan bisa diandalkan. Dirinya pasti bodoh bila tidak menyadari hal itu, tapi Roxy merasa tidak nyaman. Dr. Bai menghargai kejujuran Roxy, dan Dr. Bai juga mengakui kalau ayah Roxy menghubungi dan mengajaknya ngobrol. Seorang ayah tidak ingin putrinya salah langkah hanya demi membahagiakan orang tuanya. Ayahnya ingin Roxy bahagia dengan pilihannya sendiri. Roxy terharu mendengar cerita Dr. Bai tentang pendapat ayahnya. Roxy merasa tenang dan juga lega. Dia berjabat tangan dengan Dr. Bai dan mereka berpisah setelah saling mengucapkan semoga bahagia. Roxy menikmati sisa harinya dengan berjalan dan tidak henti tersenyum melihat kebahagiaan dari orang-orang yang ditemuinya di jalan. Singkat cerita, 1 tahun setelah berlalu, Roxy bertemu dengan Zhang Yu. Zhang Yu mengeluh karena Roxy terlambat, tapi Roxy hanya tersenyum minta maaf sambil mencoba minuman Zhang Yu. Roxy bertanya tentang Saudi, dan Zhang Yu mengatakan bahwa Saudi berangsur baik setelah operasi. Zhang Yu bertanya apakah Roxy bertemu dengan seseorang yang istimewa akhir-akhir ini. Roxy hanya menggeleng dan ternyata Zhang Yu juga masih jomblo. Akhirnya mereka malah melihat foto-foto pria muda yang ada di salah satu situs perjodohan. Roxy berpisah dengan Zhang Yu karena masih ada kerjaan. Dalam perjalanan menuju kantor, Roxy melihat photobok yang dulu sempat dilihat bersama Masae masih ada di sana. Roxy mengalihkan pandangan dan berjalan menuju kantornya. Ketika sibuk dengan pekerjaannya, Roxy tidak sengaja menemukan kertas biodata Masae yang dia simpan di buku agendanya. Roxy kembali teringat masa indahnya bersama pria itu. Roxy pun pulang menempelkan kartu pengenalnya, tapi palang menghalang tidak mau terbuka. Roxy kembali teringat saat pertama dirinya bertemu Masae, tapi kini dia sendirian. Roxy pun berjalan pulang dan tatapannya tertuju pada box yang tiba-tiba menyala. Dan tiba-tiba Masae muncul dari belakang photobok itu. Mereka pun saling melempar senyuman, kemudian mereka pun berpelukan. Dan kemudian film ini pun berakhir guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like,
share dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.